Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Indah Lorenza. Saya akan menjelaskan materi pengukuran produktivitas kerja. Produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien, tetapi tetap menjaga mutu dan jasa yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, maka produktivitas tenaga kerja merupakan perbandingan atas hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Faktor manusia telah menjadi fokus penghargaan dunia secara abad ke-18 yang populer dengan penerapan ilmu perilaku manusia. Cara mengukur produktivitas di tempat kerja secara efektif. Yang pertama, berdasarkan produktivitas penjualan atau sales productivity. Penjualan mungkin merupakan metode yang terlihat paling logis untuk mengukur tingkat produktivitas perusahaan. Mengingat pada akhirnya penjualan memang merupakan roda penggerak utama perusahaan. Yang kedua, berdasarkan probabilitas. Ketika penjualan melambung, probabilitas dapat menurun dikarenakan biaya terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan yang mengukur produktivitas penjualan juga harus mempertimbangkan pengukuran dalam hal probabilitas. Produktivitas penjualan dapat diterapkan pada individu, sementara probabilitas dapat diterapkan pada tim atau divisi. Dan yang ketiga, ada kuantitatif. Metode pengukuran yang sebagaimana besar berlaku untuk tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan yang relatif rendah seperti pengemasan dan pembungkusan produk. Yang keempat, ada kualitatif. Ditetapkan yang memegang peran penting bagi produk, layanan, dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan manajemen. Pengukuran produktivitas berdasarkan tujuan yang bersifat lebih kompleks karena memerlukan lebih banyak strategi dan perencanaan untuk kedepannya. Cara mendorong produktivitas di tempat kerja. Kesempatan utama untuk meningkatkan produktivitas manusia terletak pada kemampuan individu, sikap individu dalam kerja, serta manajemen maupun organisasi kerja. Dengan kata lain, dengan mengkaji produktivitas pekerja individual. Beberapa langkah dalam mendorong peningkatan produktivitas di tempat kerja. Yang pertama, dengan menaikkan produktivitas melalui upaya eksternal seperti mencegah bala bantuan negatif dan penerapan teknologi untuk menggantikan tenaga manusia. Yang kedua, pengelompokan para pegawai unggulan. Dan yang ketiga, memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif. Yang keempat, menanamkan budaya perusahaan yang produktif. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Pertama, ada faktor individu. Faktor ini adalah faktor yang menyangkut kondisi karyawan. Kedua, produktivitas organisasi perusahaan. Tenaga yang berkompetensi sebagai mutu utama atau modal utama kerja yang produktif. Ketiga, lingkungan kerja. Bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja mereka secara keseluruhan. Dan keempat, proses penerapan. Proses ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan produktivitas tim. Proses yang baik yang mampu melewati trial and error. Dan kelima, tujuan. Goals yang ditetapkan dengan jelas akan bagus untuk meningkatkan tingkat produktivitas, memberikan tentang tujuan perusahaan, menciptakan target dalam pikiran karyawan. Keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan mental dan fisik karyawan menjadi hal penting. Karyawan yang sehat dan bahagia akan memiliki lebih banyak sumber
sumber daya fisik dan mental untuk diinvestasikan dalam pekerjaan. Ketujuh, ada pelatihan. Kegiatan melatih atau mengembangkan suatu keterampilan dan pengetahuan kepada diri sendiri atau orang lain yang terkait dengan kompetisi tertentu yang dianggap berguna. Pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur profesi tertentu yang disesuaikan dengan teknologi dan organisasi di tempat kerja, dan membantu peserta perbaikan kecakapan dalam kegiatan, terutama mengenai pengertian dan keterampilan. Dan yang terakhir, ada indikator produktivitas kerja sebuah perusahaan. Yang pertama di sini ada kuantitas kerja. Kuantitas kerja atau jumlah kerja yang dihasilkan oleh karyawan perusahaan menjadi indikator penilaian pertama bagi perusahaan. Bagaimana sih cara menilai kualitas kerja yang berhasil atau tidak? Dengan cara dengan memperbandingkan dengan target kualitas kerja untuk menjadi standar perusahaan, apakah sudah tercapai atau belum. Jika karyawan pekerja dengan kuantitas yang melebihi dari target perusahaan, maka bisa dinilai indikator ini sudah berhasil. Namun, jika didapatkan nilai perbandingan yang rendah, perusahaan harus melakukan pembenahan mengapa karyawan menghasilkan kerja yang rendah dibandingkan dengan target perusahaan. Kedua, ada kualitas kerja. Kualitas yang menyangkut mutu produk yang dihasilkan oleh perusahaan, promosi dan pengembangan SDM perusahaan harus sebanding dengan perkembangan dan perusahaan terkait sehingga karyawan merasa senang dan bisa bekerja secara lebih produktif. Dan yang ketiga adalah ketepatan waktu. Di sini merupakan persepsi seorang karyawan yang diharapkan ada sejak dari awal waktu penyelesaian pekerjaan, memaksimalkan waktu pengerjaan untuk mendapatkan output kerja yang baik dibutuhkan dari seorang karyawan. Sekian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.